Pelicin Banjarbaru mengalami longsor akibat derasnya Beberapa bangunan terdampak longsor. Ya, salah satunya rumah keluarga di 13 Pelicin Banjarbaru mengalami longsor akibat Longsor dan jalan retak, Jalan Sumber Riau buka tutup sedikitnya. Ada kalian, gimana? Kalian udah lihat kan video tadi? Nah, tadi itu adalah video contoh dari peristiwa alam yaitu tanah longsor yang diakibatkan oleh gempa bumi dan juga hujan yang deras. Gimana ya cara mencegah dan mengatasinya? Sini yuk, ikut aku biar aku jelasin kepada kalian semua. Indonesia adalah negara yang memiliki tanah yang luas dan juga indah. Indonesia sendiri mempunyai wilayah dengan perbukitan yang curam dan juga curah hujan yang tinggi. Tapi kalian tahu gak sih kalau ternyata Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat bencana alam itu termasuk yang terbesar loh, seperti tanah longsor. Tapi kenapa sih tanah longsor itu bisa terjadi dan gimana cara mencegahnya? Tanah longsor adalah peristiwa pergerakannya material tanah, bebatuan, atau campuran keduanya, menuruni lereng, keluar dari lereng. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa mengakibatkan tanah longsor. Yang pertama itu curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan tanah longsor karena air hujan yang turun ke tanah bisa membuat tanah menjadi jenuh dan juga kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, tanah bisa bergeser turun. Kedua, lereng yang curam. Daerah dengan lokasi lereng yang curam lebih rawan terkena tanah longsor, apalagi bila tanahnya dalam kondisi yang gemuk. Yang ketiga, yaitu getaran gempa bumi, getaran alat berat, dan juga bahan peledak dapat memicu pergerakan tanah. Yang keempat, ada kerusakan vegetasi. Akar pohon berfungsi mengikat tanah. Oleh karena itu, jika pohon ditebang dan lahan digunduli, maka dapat mengakibatkan tanah longsor. Yang kelima, ada aktivitas manusia, pembangunan jalan, perumahan di dekat daerah yang curam, dan juga pertanian yang tidak memerhatikan konservasi dapat memicu tingkat potensi tanah longsor. Sederhananya, tanah yang semula stabil bisa tiba-tiba meluncur turun akibat faktor alam ataupun faktor manusia. Biasanya, tanah longsor terjadi secara tiba-tiba dan juga cepat, sehingga menimbulkan korban jiwa. Apa aja sih yang harus kalian bawa ketika terjadi tanah longsor? Yang pertama, baju-baju, berkas-berkas penting, makanan dan minuman, P3K, senter, dan juga alat komunikasi. Berikut upaya cara mencegahnya tanah longsor. Yang pertama, yaitu menanam pohon. Akar pohon dapat mengikat tanah sehingga jauh lebih kuat. Reboisasi atau penghijauan harus dilakukan di daerah yang rawan. Yang kedua, membuat teras sering. Pada lahannya miring, dibuat teras atau undakan agar air hujan tidak langsung menggerus ke tanah. Yang ketiga, membuat drainase yang baik. Saluran air harus dibuat agar air mengalir dengan lancar dan tidak menumpuk di lereng. Keempat, menghindari pembangunan di daerah yang curam. Perumahan atau pembangunan seharusnya tidak dilakukan di daerah di kawasan yang rawan terkena tanah longsor. Yang kelima, edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahaya-bahaya dari tanah longsor dan cara menyelamatkan diri saat terjadi tanah longsor. Tanda-tanda tanah longsor yang harus kalian waspadai. Yang pertama, munculnya retakan pada tanah. Yang kedua, munculnya retakan pada dinding. Yang ketiga, pohon atau tiang listrik yang miring. Keempat, muncul suara gemuruh. Dan yang kelima, air sumber mata air itu tiba-tiba keruh. Nah, kalian semua udah pada tahu kan cara mencegah dan mengatasi tanah longsor. Tanah longsor sendiri adalah peristiwa alam yang sering banget terjadi di Indonesia. Tanah longsor bisa terjadi oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Dengan pengetahuan dan kewaspadaan kita semua, kita bisa mengurangi resikonya. Ingat, dengan menanam pohon, menjaga lingkungan, dan juga tidak merusak hutan, itu adalah kunci kita untuk keselamatan kita sendiri. Ingat juga, tanah longsor bukanlah berita, tapi ancaman nyata. Oleh karena itu, ayo kita cegah bersama.